Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas perluasan perang dingin. Perang dingin yaitu ketegangan hubungan antara Amerika Serikat beserta sekutunya atau blok Barat dengan Uni Soviet beserta sekutunya atau blok Timur. Perang dingin dikenal juga sebagai perang ideologi antara ideologi liberal yaitu Amerika Serikat melawan ideologi komunis yaitu Uni Soviet, dan perluasan pengaruh antara dua kekuatan besar yaitu Amerika dan Uni Soviet dengan cara mencampuri urusan dalam negara lain. Perang dingin itu disebut juga dengan perang proksi. Perang proksi merupakan perang yang memanfaatkan pihak ketiga selain Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri. Contoh perang proksi yaitu konflik di Afghanistan, konflik di Korea, konflik di Vietnam, konflik di Timur Tengah, dan konflik di Amerika Latin. Perang dingin awalnya terjadi di Eropa, tapi akhirnya perang dingin itu meluas di kawasan Asia dan Amerika. Perluasan perang dingin terjadi di Korea, terjadi konflik Korea ini, kemudian di Cina, di Vietnam, di Kamboja, di Kuba, dan Afghanistan. Konflik Korea. Komunisme di Korea Utara. Jadi awalnya negara Korea ini karena terjadi konflik di dalamnya, akhirnya Amerika dan Uni Soviet masuk ke dalam negara Korea yang akhirnya menyebabkan terjadinya perang Korea, dan perang Korea akhirnya diakhiri dengan dibuat perjanjian Yalta sehingga Korea pecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara dipimpin Kim Il-sung. Ini merupakan negara komunis di bawah dukungan Uni Soviet, dan Korea Selatan di bawah pimpinan Ri Shikman di bawah dukungan Amerika Serikat. Perang dingin di Korea adalah perbedaan ideologi yang akhirnya menyebabkan munculnya perang saudara di semenanjung Korea. Komunisme di Cina. Kuatnya komunisme Cina. Hal itu menyebabkan berkembangnya komunis di Asia Tenggara. Alasan penyebaran komunis di Asia Tenggara yaitu karena keinginan untuk mengembangkan daerah Cina di zaman kuno. Keinginan lain yaitu selain alasan historis juga adanya alasan geografis dan kekayaan alam di Asia Tenggara guna memperkuat posisi ekonominya dalam dunia internasional. Jadi dalam pertarungan antara komunis dan nasionalis di Cina ini akhirnya dimenangkan komunis sehingga Cina menjadi negara komunis yang dikenal dengan sekarang dengan RRC, sementara golongan nasionalis menyingkir di luar Cina dan kemudian mendirikan negara Taiwan. Komunisme di Vietnam.
Latar belakangnya yaitu penyebaran komunis di Asia Tenggara oleh Cina dan Uni Soviet. Bantuan Amerika ke Prancis. Imperialis Prancis terhalang militansi pasukan Vietnam. Akhirnya diadakanlah perjanjian Jenewa, yaitu merupakan perjanjian yang akhirnya membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Jadi dalam perang dingin itu ada 3 negara yang akhirnya terpecah menjadi dua kekuatan, blok barat dan blok timur. Yang pertama adalah Jerman, yang terpecah menjadi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai Amerika Serikat, Jerman Timur dikuasai Uni Soviet. Kemudian Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet, Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika. Kemudian negara Vietnam juga pecah menjadi 2, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan Vietnam Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Konflik di Kamboja. Latar belakangnya yaitu perbatasan Kamboja dengan Vietnam. Terkait konflik Sino-Vietnam. Di balik masalah Kamboja, Uni Soviet tidak lepas dari masalah politik yaitu konflik Sino-Vietnam. Konflik Kamboja-Vietnam. Konflik Vietnam dan Kamboja adalah ketegangan dari jauh antara Cina dan Uni Soviet di Asia Tenggara. Komunisme di Kuba. Latar belakangnya yaitu Fidel Castro mendirikan negara komunis di Kuba, yaitu dengan melengsarkan pemerintahan yang berkuasa saat itu, yaitu di bawah pimpinan Fulgencio Batista. Akhirnya Kuba menjadi negara komunis pertama di Amerika Serikat. Invasi Teluk Babi. Ini merupakan titik ketegangan perang dingin yang terjadi di Teluk Babi tahun 1961. Jadi dalam invasi Teluk Babi ini, Amerika Serikat setelah mengetahui Kuba menjadi negara komunis, Amerika menyerang ke Kuba dan mendaratlah di Teluk Babi ini. Dan pada saat itu tentara Amerika berhasil dikalahkan oleh Kuba. Bahkan ada 100 tentara Amerika dapat ditawan oleh tentara Kuba. Hal itu yang justru dimanfaatkan oleh Fidel Castro ya untuk tawar menawar dengan Amerika, yaitu untuk menukar 100 tawanan angkatan perang Amerika yang ditawan oleh Kuba atau oleh Fidel Castro itu mau ditukar dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh Kuba. Hal itu yang kemudian membuat popularitas Fidel Castro semakin naik. Jadi keberhasilan dari Castro yaitu berhasil menghalau invasi Amerika Serikat. Ini tokohnya. Komunisme di Afghanistan. Latar belakang konflik yaitu Nur Muhammad Tariki berhasil membangun Daud Khan melalui kudeta berdarah. Masuknya Uni Soviet guna mempertahankan komunis di Afghanistan. Uni Soviet kemudian menginvasi Afghanistan. Mujahidin menumpas Uni Soviet. Invasi ini mendapat perlawanan dari kelompok Mujahidin yang dipimpin oleh Muhammad Najibullah yang akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Uni Soviet ini. Di akhir materi, sopo kang agawi becik nurawurung binjang manggih arjo tekeng saturun-turune. Artinya siapa yang berbuat kebajikan pada akhirnya menemukan kesejahteraan hingga ke anak cucunya. Serat Pepali Ki Ageng Silo. Demikianlah anak-anak paparan materi tentang perluasan perang dingin di luar benua Eropa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.